Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam ya. Assalamualaikum Bapak Ibu. Sudah hadir ya sebagian di acara Zoom pertemuan ke berapa tadi? Kelima ya? 5 ya malam ini ya. Baik, ini sudah bergabung sebagian ya, Pak Apip, Pak Dani, Pak Deden, Anita Burhan, Pak Tri ya, sambil nunggu yang lain ya. Sambil nunggu yang lain. Ini udah pada pesan domain nih, Pak Apip udah pesan domain Pak Apip. Kinanti Bogor. Sudah. Oke ya. Kemarin praktek itu. Pak Triwindu sudah? Sudah, Pak. Oke, siap. Pak Elias tadi udah ya, Pak Elias sudah pesan domain. Selamat malam Pak Elias. Selamat malam Pak David. Udah pesan domain tadi ya? Udah Pak. Ya, siap praktek ya. Bu Anita Burhan, udah pesan domain belum Bu? Belum Pak, minggu lalu nggak ikut kelas, nonton rekamannya belum selesai juga. Oke, baik. Tapi nanti rekamannya dilanjutin bisa Bu ya? Bisa. Untuk pesan domain hostingnya, karena hari ini kelanjutan dari yang kemarin. Berarti kalau Ibu belum pesan domain hosting, Ibu lihat aja dulu ya yang sekarang. Iya. Nanti nyambung sama materi yang kemarin. Insya Allah ini nggak terlalu susah sih setting-settingnya. Cuman perlu ini aja, pengulangan aja ya. Iya, malam ini pertemuan keempat atau kelima? Saya lupa tadi saya kasih share. Keempat ya? Keempat. Oh iya, saya salah. Maaf, keempat ya. Makasih Pak Dani udah diingatin ya. Keempat ya. Alhamdulillah ya. Keempat ini sudah masuk materi setting web. Alhamdulillah ya. Insya Allah pertemuan 5, 6. Nah, kira-kira 5, 6 udah selesai tuh webnya ya. Ini sekarang kita setting. Minggu depan kita mulai masuk landing page ya, penampilan website di halaman utamanya gimana ya, setting-setting desainnya, ngambil dari yang kami bikin ya, Bapak Ibu tinggal copy paste nanti yang halaman home-nya, landing page-nya. Tapi sekarang kita isi dalamnya dulu. Jadi Bapak Ibu sekarang ini belajar bagaimana setting standar Google-nya dulu. Untuk penampilan nanti lah, itu yang kedua ya. Karena penampilan itu buat manusia. Tapi kalau yang pertama ini buat Google, buat robot Google yang kita setting. Supaya disukai robot Google, nah pertemuan ini kita setting-setting dulu. Ya, nanti mungkin masuk ke pertemuan depan juga masih setting-setting ya. Ditambah pertemuan depan nanti udah termasuk nambah landing page lah, penampilan. Nah kalau penampilan itu tinggal copy paste edit dari yang kami bikin. Jadi Bapak Ibu nggak usah bikin dari awal ya. Udah kami bikinkan, tinggal di copy paste edit. Untuk jualannya, ibaratnya itu daya tarik copywriting-nya lah, supaya orang tertarik ya untuk bergabung. Sementara yang setting sekarang ini berguna untuk tampil yang pertama Google. Ya, tampil yang pertama Google dan posting-posting nanti juga insya Allah bisa dibaca Google. Ya. Makanya perlu bertahap membuat website itu dari mulai riset. Riset kemarin kata kunci dimasukin ke title, deskripsi. Title, deskripsi nanti masukin ke web. Hari ini kita masukin ke web ya. Dari situ nanti baru diposting-posting. Ya. Baik, ini saya mau cari peserta yang mau praktek. Yang di depan laptop, ada nggak Bapak Ibu? Karena kita mau praktek yang kemarin yang sudah jadi. Kemarin siapa yang sudah jadi installnya dulu? Apa Pak Elias, apa Pak Tri, atau Pak Apip? Minimal yang sudah install kayak kemarin. Pak Apip, siapa Apip yang sudah install minggu lalu? Di depan laptop? Boleh. Iya, yang di depan laptop ya, karena teman-teman biar ikut dipandu, memudahkan rekaman ini untuk diulang-ulang ya. Baik, kita pakai websitenya Pak Apip. Jadi teman-teman yang sudah pesan web, sudah install perdana kemarin, sekarang lanjutan. Setelah diinstal, kita akan masukin alat-alat di dalam websitenya. Silakan Pak. Caranya gini teman-teman ya. Ya, sebentar ya, caranya ya. Oh, ini sudah masuk ke dalam ya Pak ya? Iya. Nah Bapak Ibu, ini cara pertama ketika website sudah dibeli, lalu diinstal perdana sesuai rekaman kemarin. Selanjutnya, ketika masuk ke dalam, kita ketikin aja juliesskincare.com /wp/admin, ini nama website kita ya.
Anggaplah nama website Bapak Ibu tuh ya. Tapi harus pakai garis miring ya. Garis miring WP strip admin, udah benar ya. Nanti loginnya itu berdasarkan yang kemarin dibikin ya. Yang kemarin dibikin. Mungkin Pak Dhani udah nulis belum kemarin? Ada 3 login yang perlu dicatat. Teman-teman udah dibuat belum Pak Dhani? Pertama, login hosting ya. Mungkin Pak Dhani ulang chat, ketik lagi aja Pak di chat ya, Pak Dhani asisten ya. Login hosting yang harus disimpan selalu karena itu pakai ya, username, email sama password. Yang kedua, login control panel. Nah, itu juga harus disimpan ya. Itu ada di minggu lalu rekamannya. Nah, yang ketiga ini login website ya. Jadi selama belajar dan setelah belajar nanti 3 login ini jangan sampai hilang karena itu dipakai terus ya. Pak Dhani mungkin bisa chat ulang atau di copy paste yang kemarin ya. 3 login yang harus diingat selalu teman-teman ya. Nah, yang login paling sering dipakai yang mana? Ya, ini yang terakhir. Nama website.com /WP strip admin, ini yang paling sering dipakai. Ya. Nama website.com /WP strip admin. Teman-teman bisa lihat nih websitenya Pak Apip. Bisa lihat ya, Bapak Ibu? Bisa, Pak. juliaskincare.com, bisa lihat ya. Nah, itu maaf. juliaskincare.com bisa dilihat ya, ini pakai WP admin. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pesan website, silakan buka di browsernya nama website /WP admin. Nanti dia minta login data yang kemarin. Udah ya, udah sampai sini teman-teman ya, samain ya bagi yang sudah pesan. Nah, setelah ini sebenarnya Pak Apip mestinya ke depan, tapi Pak Apip udah langsung login nih ya. Kalau ke depan coba Pak Apip, teman-teman mau lihat mungkin nih ke depan aja nggak apa. Logout dulu yang ini, yang sekarang ya. Pura-pura logout ya. Yang website ya. Logout dulu, maksudnya Pak Apip bisa posisinya jangan login, logout dulu dari pertama. juliaskincare.com /WP strip admin. Oke, Pak Dhani share, nggak apa-apa ya Pak Dhani share. Terus saya sedikit share sambil nunggu Pak Apip ya, saya nunggu Pak Apip. Ini ada pengingat materi yang kemarin, sambil nunggu Pak Apip ya. Saya buka notepad, Bapak Ibu sudah sampai materi ke-5 ini. 5 ya. Bisa dilihat nggak nih materi ke-5 yang saya sebutkan ini? Bapak Ibu di notepad. Materi ke-5, bisa lihat? Kelihatan, Pak. Nah, oke. Materi ke-1, ini saya ulangi lagi, Bapak Ibu biar refresh ya. Sudah nih Bapak Ibu udah jauh posisinya, udah lumayan lah untuk pemula ya. Ini materi ke-1, riset pasar ya. Riset pasar sampai menemukan keyword. Nah, ini yang pertama tuh ya, udah lewat. Yang kedua, kita membuat fondasi website namanya meta text. Juga sudah lewat ya. Membuat meta text itu terdiri dari apa? Judul dan deskripsi ya. Title dan deskripsi ini. Ini yang kita bikin, udah lewat ya, keren ya. Yang ketiga, kita merancang nama website atau domain. Nih, udah ya. Udah merancang nama website, domain. Sampai cara pesannya juga kita ajarin kemarin ya. Cara pesannya. 3 udah lewat ya. Yang keempat, nah ini yang keempat, maaf, ini masih yang ketiga. Tapi penjelasan bagi teman-teman yang punya bisnis lebih dari 1. Ini mungkin sudah saya jelaskan, kita ulang lagi ya. Karena ada beberapa murid yang punya bisnis lebih dari 1. Mungkin bisnis sekarang 1, yang kemarin sebelumnya 1 ya. Ini contoh punya Pak Hams yang angkatan kemarin ya. Angkatan keberapa? Kedua ya. Pak Hams itu punya bisnis 3 ya. Ada produk sabun, ada produk herbal ya, ada produk skincare Kinan ya. Nah, kalau begitu daripada nanti Bapak Ibu bikin 3 website dengan 3 bisnis, bikin saja 1 website dari sekarang. Ya, misalnya websitenya namanya Bisnis Hams. Nama websitenya umum ya.
pakai bisnis saham. Lalu kita buat nanti halaman sabun. Yang kedua bisnis saham halaman herbal. Yang ketiga bisnis saham halaman skincare. Jadi kan 3 produk dalam 1 website. Ini lebih hemat pekerjaannya daripada buat 3 website. Makanya nama websitenya jangan pakai keyword, tapi pakai nama branding, bisnis. Hamsu nama Pak Hamsanda ya, berarti pakai nama aja sama bisnisnya. Ya. Bisnisapip.com, ya, gitu ya. Seandainya punya bisnis lebih dari 1. Udah itu ya, lalu berikutnya cara pesan domain hosting. Ini sudah juga kemarin kita ajarin ya. Sampai linknya udah kita kasih, RP Group ID DS ya. Terus kita juga sudah ngasih rekomendasi server yang bagus yang dari Domosquare ya, dengan biaya yang cukup murah. Nah, kemarin terakhir sampai nomor 5, install cPanel. Ya, install website lewat cPanel. Sudah nih ya, sudah. Nah, berikutnya kita akan settingan website dasar yang hari ini yang kita masukin ya. Makanya loginnya, nah, tadi login ke web ya dengan alamat nama web.com ya /wp strip admin nih ya. Ini loginnya, selalu diingat ya, nama web kita masing-masing apa, /wp admin itu untuk kita login. Nah, setelah login nanti akan bisa setting-setting dasar yang ini tadi ya, ada settingan dasar, ada settingan plugin ya. Minimal hari ini kita sampai settingan dasar sama settingan plugin nih minimal hari ini ya. Karena ini pondasi banget. Kalau ini nggak berhasil, postingan kita sia-sia. Kedepannya itu sia-sia. Kita tidak mendapatkan respon dari Google, ya. Tapi kalau ini berhasil di setting 67 ini, insya Allah Bapak Ibu kedepannya lebih mudah diperhatikan oleh Google, lebih berhasil, ya. Ditambah nanti minggu depan kalau sudah ada websitenya, kita akan belajar berikutnya ada penerapan posting, teknik posting, ya. Terus itu akan berlanjut sampai template ya juga ya. Nah, ini berulang, ini kayaknya materi 678 9. Ini bisa 2 minggu 3 minggu nih materinya ya. Lumayan karena ini intinya ada website ya. Intinya. Jadi dengan inti ini Bapak Ibu insya Allah sudah punya pegangan tokonya yang kuat ya di standar Google, SEO Google-nya. Toko ya, website itu kita boleh toko atau ruko, Basecamp kita jualan. Nah, setelah jadi websitenya, baru nanti kita belajar di luar website. Namanya akun Google My Business. Ini untuk penunjang website ya, penunjang supaya datangin pengunjung dari luar. Ya, ini pertemuan berikutnya ya. Tapi ini setelah website bagus lah ya, sudah setelah jadi baru kita ke game. Ya, baik. Ini materi yang akan kita pelajari minimal 67 ya. Jadi kita akan masuk ke websitenya Pak Apip lagi. Login Pak Apip nama web.com /wp admin ya. Sebelum saya lanjut ke Pak Apip, Bapak Ibu ada pertanyaan belum dari materi ini? Ada pertanyaan dulu atau langsung ke Pak Apip? Jelas? Bagaimana Bapak Ibu? Cukup jelas? Bisa lanjut ke Pak Apip? Bapak Ibu gimana? Oke, jika tidak ada pertanyaan, mungkin saya minta tolong Pak Apip ya, mungkin sudah jelas teman-teman. Pak Apip langsung masuk ke websitenya Pak. Silakan share, saya stop dulu ya. Saya stop, silakan share screen Pak Apip. Sini apa ya? Nah, benar. Jadi teman-teman, kita lihat nih dari pertama, login WP adminnya selalu begini ya. Nah, silakan isi username atau email ketika membuat website. Nah, ini pertemuan minggu lalu. Jadi teman-teman membuatnya minggu lalu. Makanya diingat username-nya apa, password-nya apa. Silakan diisi, Pak. Password-nya ditutup aja ya. Nanti. Ya, ditutup aja. Oke. Login. Sorry. Oke, ya ulang lagi. Nah, teman-teman, ya ini udah masuk. Nah, masuk baru enak kita. Apa tadi pelajaran berikutnya adalah settingan dasar. Jadi sebelum masuk settingan plugin, kita masuk settingan dasar. Settingan dasar sebelah kiri ada dasar setting.
Jadi sebelum ke plugin kita ke setting dasar. Nah itu. Bapak Ibu selalu ingat settingan website selalu dimulai dari settingan dasar general. Coba general. Nah itu ya. Fokuskan ke settingan dasar dulu general. Oke, silakan. Diklik, Pak. Agak lemot nih Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Silakan. Bapak Ibu kalau mau sambil bertanya silakan ya, karena ini materi praktek. Tapi kalau yang di rumah praktek ada kesulitan silakan tanyakan. Minimal kalau mau nanya fungsinya, kalau mau nanya tujuannya apa silakan kalau pengen tahu ya. Oke, sudah masuk ke general. Di general ini ada title dan tagline. Nah, title itu judul, tagline deskripsi lah. Bapak Ibu bisa hapus kapan saja ini, atau diganti kapan saja, ya. Diedit kapan saja sesuai perkembangan keyword. Tapi kalau belum tidak ada keyword baru, perkembangan baru biarin aja, ya. Yang diedit nanti diposting. Kalau ada perkembangan keyword baru mau diganti, diedit boleh di bagian site title atau deskripsi tagline, ya. Terus ke bawah Pak. Email juga itu Bapak Ibu bisa ganti. Di situ ada email abizulfa@gmail.com. Nah, itu juga bisa diganti suatu saat ya. Kalau mau diganti email adminnya. Nah, ini jadi email admin. Berita apa-apa pun lewat ini nanti Pak. Misalnya situs Bapak mau lupa password dan apa nanti dikirim ke sini ke email ya. Teman-teman boleh ganti emailnya sesuai dengan email yang paling penting yang nanti dibuka. Lalu membership dilewatin aja, langsung ke bawah. Nah, membership itu dipakai kalau kita punya nanti member, situs membership. Kalau sekarang nggak usah ya, nggak usah dicentang. Time zone, nah yang perlu diedit teman-teman terutama tuh waktu ya. Time zone-nya ganti dengan Indonesia atau Asia Jakarta, cari. Ya, GMT tambah 7 biasanya ya. Cari yang Indonesia Asia Jakarta atau GMT tambah 7 ya. Nah, itu ada Indian, Pasifik. Cari yang Asia ya, cari Asia. Jadi benua ini masalah, dari benua baru ke negara. Ini karena Asia ya, berarti kayak Indonesia I. Cari Indonesia aja dulu I. Ini kan India ya, India. Ya, ada nggak Indonesia? Ada. Nah itu Jakarta tuh, Jakarta ya siap. Temu ya Jakarta, lalu formatnya biarin tanggal Januari 8, 22 biarin. Langsung save di bawah Pak Ibu, save. Ya, cuman mengedit tanggal atau time zone. Ya, tanggal atau time zone. Gitu ya. Yang pertama, itu general. Ya. Settingan berhasil, setting save. Ya. Kedua, ya, yang kedua, itu bagian writing. Ya, writing. Dianggap general udah selesai ya. Cuman ngedit time zone. Di bawah general ada writing. Writing itu kita bisa lihat sepertinya nggak ada yang mau diedit, coba kita lihat. Itu post kategori biarin, post format biarin, mail server biarin, password biarin, update service. Nah, yang mau diedit tuh update service. Nah, ini dihapus saja update service-nya. Dihapus lalu di save change ya. Ya, dihapus saja. Update service dihapus dulu. Oke, berhasil ya. Yang kedua sudah. Yang ketiga reading. Reading ya. Reading. Kalau reading itu adalah pembacaan dari orang luar. Jadi kita pengen orang luar tuh baca postingan kita seperti apa sih home kita ya. Di situ ada namanya latest post, ada static page. Kalau latest post itu nanti yang muncul di bagian depan web kita adalah postingan terakhir. Ya namanya latest post. Kalau yang static page yang muncul di halaman website depan kita adalah yang pilihan kita. Ada yang home, ada yang blog. Nah, kalau home itu nanti ada yang kita tulis nanti landing page masing-masing. Ya di bagian home page itu klik. Nah, kita akan pilih tulisan kita nanti akan kita bikin ya peluang usaha bla bla bla. Nanti saya kasih teman-teman tinggal masukin. Insya Allah pertemuan berikutnya ini kita edit ya. Tapi cukup tahu dulu bahwa ini fungsinya untuk memilih
halaman mana yang mau ditampilin di home ya. Oke, dilewati dulu Pak, ke bawah lagi. Itu minggu depan kita edit ya. Di bawah kita lihat lagi, ya tidak ada yang perlu diedit ya. Nggak ada yang perlu diedit, kecuali nanti kalau udah jadi minggu depan ya, posting ininya landing page-nya atau halaman peluang bisnisnya. Berikutnya discussion. Jadi di reading nggak ada yang diedit. Ya writing juga tadi nggak ada. Ya. Discussion. Nah discussion ini yang mau diedit itu ada di bagian email me. Coba tulisan. Nah itu email me whenever anyone post a comment, okay. Anyone comment is helpful motivation, oke, udah benar. Before a comment appears, di bawahnya yang boleh diedit ya. Sebelum komentar muncul, comment must be manually approved, dicentang ya. Centang comment must be manually approved. Di bawahnya nggak usah dicentang. Nah di bawah itu nggak perlu dicentang karena komennya otomatis muncul, nggak usah dicentang ya. Jadi Bapak Ibu cuman kita perbaiki ganti centangnya di bagian before a comment appears ya. Itu aja yang mau diganti. Yang lainnya dilewat terus ke bawah lagi. Terus, nah yang berikutnya yang mau dihilangkan itu adalah default avatar ya. Default avatar bikinnya blank aja. Blank. Maaf, bukan blank, di atas sedikit ada tulisan Pak. Di atas avatar lagi. Di atasnya geser dikit ya, oke. Terus nah show avatarnya dihilangin, show-nya dihilangin. Nah kita nggak usah pakai avatar ya, karena ini bisa memberatkan ya hostingnya, server kita. Jadi dibuat ringan biasanya, save aja Pak, save. Avatarnya dihilangin. Dulu waktu belum tahu saya ini saya tampilin Bapak Ibu avatarnya, tapi karena kata tim saya bagian IT katanya itu di nonaktifkan saja karena mempengaruhi hosting jadi bertambah kuota nanti ya. Lebih baik kita off-kan supaya hemat. Media berikutnya ya, setelah discussion media dilewati permaling. Nah ya. Jadi discussion media dilewati langsung permaling. Media nggak ada perlu diedit ya, permaling. Ya, permaling itu formatnya adalah day and name. Permaling itu ada link yang muncul ketika kita posting. Di situ terlihat ada nama website.com, tahun, bulan, tanggal, sampel post. Itu kan kepanjangan teman-teman, ada bulan dan tahun tanggalnya. Dari segi SEO atau dari segi mata manusia ngeliat juga nggak enak. Karena ketika kita posting, nanti tanggal, bulan, tahun yang bulan lalu dianggap udah lama. Gitu ya. Nah lebih baik itu nggak usah dimunculin. Pilihnya apa? Di bagian post name ya. Post name, nah itu nggak dimunculin ya. Cukup sampel post saja ya. Jadi teman-teman pilih post name lalu save di bawahnya. Post name, save. Ya, save. Oke, teman-teman, settingan dasar selesai ya, saya ulangi. Settingan dasar tadi yang kita lakukan ada di bagian general kiri. Lalu bagian writing ya. Merubah. Lalu bagian reading, ya itu kalau nggak ada yang berubah dilewatin aja, cuman cukup tahu ya 3 itu. Discussion 4, ya. Media dilewati, permaling, ya. Jadi sampai permaling aja, privasi dilewati. Oke Bapak Ibu, sebelum melanjut ke plugin, silakan ada yang bertanya nggak di sini? Settingan dasar website. Cukup jelas, Bapak Ibu? Sudah jelas, Pak. Jelas ya, oke. Kalau jelas, kita ke menu plugin. Ya, selamat datang Pak Sabdudin, Pak Dadang ya, Bu Lisa, ya. Kalau kurang jelas silakan bertanya ya. Ini materi setting umum sudah, kita masuk ke setting plugin. Ya. Plugin. Nah, apakah itu plugin? Nah, ini ya. Jadi fokusnya minggu ini 2 aja. 1 setting general, 2 plugin. Ya. Plugin adalah alat-alat tambahan yang diinstal di website untuk optimasi ya website. Optimasi itu apa? Untuk meningkatkan kinerja website.
Jadi Bapak Ibu yang punya website tidak pakai plugin pun website bisa online. Banyak tuh orang yang punya website nggak pakai plugin bisa online. Tapi kekuatan untuk optimasinya, kekuatan untuk kinerjanya nggak sama kalau dibandingkan yang punya plugin. Ya. Ibarat motor atau mobil kan punya banyak spare part ya, banyak tambahan. Nah itu plugin ini ibaratnya spare part tambahan yang mendorong kinerja website. Ya, kinerjanya jadi naik, terutama di mata Google. Yang kedua juga di mata pengunjung lebih enak. Ya. Misalnya ringan, misalnya loadingnya jadi ringan nih, nah itu fungsinya dari plugin ada tuh. Website yang berat, itu biasanya gambarnya banyak segala macam dan dibaca oleh sistem itu loadingnya jadi lama beratnya. Dengan adanya plugin khusus namanya untuk menambah kecepatan loading, untuk membuat ringan file, nah ini plugin ini bisa meningkatkan kinerja website di mata Google. Ya, itu dari segi kecepatan. Ada lagi plugin yang berfungsi untuk memperkenalkan postingan kita ke robot Google. Jadi ketika kita posting, nanti robot Google langsung datang gara-gara kita sudah menginstal plugin. Alat-alat yang kita pancing ya untuk Google datang. Nah ini juga fungsi plugin. Ya, banyak fungsi plugin di internet, di website ya. Dan plugin ini lebih banyak ya, lebih dikenal ada di WordPress. Website kita ini namanya website platformnya WordPress. Nah, kalau di website lain nggak ada plugin misalnya seperti Blogspot nggak punya plugin ya. Banyak website yang nggak pakai plugin. Yang lebih banyak ya adanya di WordPress ya, dan ini lengkap. Hampir 60-70% ya pebisnis online dunia memakai website formatnya WordPress. Itu saya dapat datanya ya, 65% atau 70% ya, memakai website WordPress. Karena website ini bisa dipasang alat-alat kinerja website yang namanya plugin. Oke ya, silakan Pak klik install plugin. Install plugin itu berarti plugin yang sudah terinstall. Plugin yang sudah ada di dalam bawaan dari sono. Ya, ini alat pertama ya, yang sudah ada bawaan di sana namanya Akismet. Itu kita pakai nanti ya. Akismet kita pakai. Hello Dolly. Hello Dolly kita nggak pakai. Nah, karena kita nggak pakai, kita delete dulu ya, supaya ringan. Centang Hello Dolly, lalu delete. Centang, lalu delete. Oke. Plugin Akismet itu fungsinya untuk mencegah komentar spam. Jadi dia otomatis memblokir jika ada yang mau ninggalin komentar yang nadanya spam ya. Di website kita itu ada plugin yang mencegah itu, yang mengkarantinanya. Oke, Hello Dolly sudah dihapus ya teman-teman, silakan hapus. Ada berikutnya Pack Layer sama Popular FX. Ini bukan rekomendasi RWP. Ini adalah bawaan dari template yang diinstal Pak Apip atau teman-teman install kemarin. Karena websitenya pakai template perdana kemarin, bawaannya dari WordPress adalah Pack Layer sama Popular FX. Nanti kemungkinan kita ganti nih ya, kita ganti dengan template. Nah, template yang baru. Mudah-mudahan minggu depan ini kita ganti. Sekarang biarinnya dulu, karena dia pakai template yang lama ya. Nanti minggu depan kita ganti template baru, ini kita delete ya. Jadi otomatis baru ada satu plugin di sini ya, namanya plugin Akismet. Fungsinya apa? Untuk mencegah spam, komentar spam. Ya. Nah, saya kasih contoh satu ya. Satu cara masukinya ya. Cara aktifinya. Jadi setiap plugin itu diaktifkan. Contoh, plugin Akismet silakan tekan activate, Pak. Silakan tekan aktivasi. Ya, dengan ditekan aktivasi. Aktivasi. Nah, di sini teman-teman, ini plugin pencegah spam ini minta setup. Nah, bagi yang pemula biasanya bingung karena setupnya ini berbayar. Setup your Akismet account. Kalau diklik itu, jangan diklik ya. Kalau diklik itu, nanti teman-teman diarahkan ke yang berbayar. Nah, kita sudah punya kodenya yang gratis. Teman-teman tekan aja manually enter NAPK. Nah, tekan itu manually enter NAPK ya. Nah, di situ nanti dia minta kode. Nah, kode yang sudah kita dapatkan, Bapak Ibu ya. Sebentar nih, saya ada kodenya, ketutup dulu layarnya. Tutup layarnya.
Oke, Pak Dani udah ngirim tuh teman-teman ya. Di chat kodenya adalah 0384. Silakan di copy Pak dari chat Pak Pip ya. Dari chat di copy dimasukin ya. 0384. Nah, teman-teman silakan didiam dulu Pak. Bagi yang nonton rekaman ini, silakan ditulis 0384 1765 97 cc ya. Itu teman-teman copy, disimpan aja. Kalau nanti dibutuhkan pakai website baru, dipakai aja nggak apa-apa ya, dipakai itu. Disimpan itu kode Akismet untuk aktivasinya ya. Plugin Akismet pencegah spam. Ya. Silakan connect Pak, connect with APK, connect ya. Oke, mudah-mudahan berhasil nih. Ya, berhasil ya. Akismet now protecting your site from spam. Nah, ada tulisannya kan. Akismet sekarang mencegah situs Anda dari spam. Nah, udah berhasil ya. Di situ ada APK-nya, silakan dipakai nanti kalau untuk website yang lain. Komen, nah komennya dicentang Pak. Komen. Komen di situ, komen pengunjung maksudnya Bapak Ibu ya. Show the number of approved comment beside each comment author. Jadi di situ teman-teman nanti otomatis dapat jumlah ya orang yang komen tuh berapa. Misalnya Andi berapa komentarnya, Badu berapa komentarnya gitu, kelihatan ya di website kita jumlahnya. Tapi kalau ada kira-kira ciri-cirinya spam atau ciri-cirinya mau jualan gitu ya, dia langsung dikarantina ya, dikarantina oleh Akismet ini ya. Di situ ada tulisannya always put spam in the spam folder for review. Nah, itu udah otomatis ya. Dia akan masukkan ke folder spam kalau dia melihat ada ciri-ciri orang mau jualan, terutama itu dari luar negeri. Dia pakai software, dia kasih link ke situs kita, dikirim spam ke komentar ya. Kalau kita nggak buat otomatis dicegah ini, nanti masuk ke situs kita kayak serangan konten yang bertubi-tubi ke komentar kita. Dan itu lama-lama bisa memberatkan hosting kita juga ya, karena itu pakai software. Dulu kejadian sama saya waktu masih pemula, komentar yang masuk dari luar negeri itu total itu 1.000 sampai 2.000 ya. Ternyata saya salah sangka, dikirain itu bagus. Ternyata kata guru saya dulu, oh itu spam ya, spam dari luar negeri. Itu memberatkan ya. Makanya dengan adanya plugin ini dia tidak akan muncul. Silakan Pak, save change ya, save change disimpan. Cuman komentar sama itu tadi ya, centang aja komentar sama always put. Silakan save change. Sama yang seperti ini teman-teman ya, ininya penyimpanannya. Dah ya, plugin pertama. Nah ya, plugin pertama. Sementara kita punya plugin ada sekitar 11. Nah, rekomendasi kita ya. Ini plugin pertama. Bapak Ibu kalau ngelihat di sumbernya, plugin itu jumlahnya lebih dari 50.000 ya, 50.000. Nah, ini kalau Bapak Ibu tidak belajar di RWP atau tidak belajar di tempat lain yang punya program website yang SEO begini, Bapak Ibu tidak akan menemukan rekomendasi plugin yang cocok atau bingung memilihnya karena jumlahnya di internetnya lebih dari 50.000 ya. Kalau mau tahu jumlahnya silakan tes ya Pak Apip, dibuka wordpress.org, buka jendela baru, tab baru ya, tab baru wordpress.org, sumbernya di sini ya, wordpress.org ya, enter. Ini sumbernya, sumber alat-alat di WordPress, plugin ya, diklik plugin. Nah jumlahnya berapa tuh Bapak? Coba dihitamin blok ya, 59.800, hampir 60.000 ya. Jadi kalau nggak belajar, pasti Bapak Ibu nggak akan tahu deh mana plugin yang bagus buat kita ya. Karena ini berdasarkan pengalaman make. Kalau nggak make pasti nggak tahu. Sekarang saking banyaknya. Ini adalah karangan, plugin ini karangan orang-orang IT di seluruh dunia. Orang yang jago IT, ngoprek, yang jago-jago kode, dia membuat plugin ini untuk mempercepat situs kita loading, yang mempercepat optimasi. Nah, jumlahnya sangat banyak. Pengalaman RP jangan banyak-banyak install, paling banyak 10 sampai 15 saja ya di dalam website, karena semakin banyak semakin berat website kita. Cukup optimasi sekitar 10 sampai 15, nah kita kasih sekitar 11 nanti ya. Kita kasih 11 yang sudah kita pakai dan sudah rekomendasi ya.
Jadi ini penting Bapak Ibu ketahui bahwa kita ngasih alat ini canggih, sudah dites, diuji, dan itu sudah diseleksi ya dari puluhan ribu yang ada di internet. Ya, silakan Pak Dani share, di Pak Dani itu ada share-nya teman-teman. Bagi teman-teman yang ya, nah ini ada share-nya, ada 11. Silakan cek ya, cek di bagian chat ya, Bapak Ibu. Nah, bagi yang lihat rekaman ini mungkin bisa nggak lihat chatnya. Bagi yang lihat rekamannya, yang sedang live ya, silakan copy paste. Mungkin Pak Apip boleh copy paste. Nanti Pak Apip bisa tunjukin tuh ya, tunjukin ke peserta. Pak Dani silakan kirim filenya Pak. Nanti di download sama teman-temannya. Kirim filenya kalau itu kan tulisannya ya. Silakan kirim filenya di menu chat. Nanti di download aja sama teman-teman. Ya, filenya dikirim ya di menu chat. Plugin rekomendasi ini nanti teman-teman tinggal download. Jadi ini disimpan di file komputer masing-masing ya. File rekomendasi plugin RP bulan Januari ya 2022 ya. Silakan di-share Pak di menu file chat teman-teman download ya. Ada 11 plugin ya. Di-share di menu chat di bagian file ya. Silakan download ya. Nanti Pak Apip buka supaya teman-teman lihat ya. Yang di rekaman tentunya nih kita peduli sama teman-teman yang nggak hadir, dia lihat rekaman, mudah-mudahan bisa lihat ya pluginnya. Kalau Pak Dani udah share, coba Pak Dani lagi online, udah ya. Pak Dani lagi online, silakan Pak Apip dibuka pluginnya, di download lalu dibuka, teman-teman bisa lihat yang rekaman ini ya. Rekomendasi plugin dari LP Group Januari 2022 ya. Silakan diklik dibuka Pak Apip di bagian notepad ya. Biar teman-teman yang rekaman ini bisa ngelihat file notepad-nya seperti apa. 11 plugin yang kita rekomendasikan. Ya. Oke, di-download, tapi lalu ditampilkan tolong notepad-nya. Teman-teman bisa lihat ya. Di bagian chat. Oke, silakan Pak Apip ditampilkan notepad yang sudah di-download di bagian chat. Monggo Bu Is, selamat malam Bu Is ya. Silakan Bu Is, nggak apa-apa. Bu Is nih senior ya. Silakan Bu Is ya teman-teman. Ya silakan Pak Apip. Ya Pak Is baru pulang nih, alhamdulillah mau hadir ya. Melihat teman-teman yang masih baru. Oke, mudah-mudahan maju Pak Is dengan bisnisnya ya. Bisnis BP dan bisnis Kinan ya. Silakan Pak Apip, bisa lihat Pak Apip notepad-nya ditampilkan, bisa Pak? Ini ya diganti aja tampilannya yang notepad ya, notepad. Ini tujuannya teman-teman yang di rekaman ya bisa ngelihat ya, bisa ngelihat ya, amin ya, Bu Is maju mudah-mudahan ya. Kita lihat teman-teman, ini plugin rekomendasinya ada 11, 1 sampai bla bla bla, 11 ya Pak ya, 11 ya. Jadi itu masing-masing ada fungsinya. Dari 10-an ribu tadi, Bapak Ibu cukup install 11 ini dulu ya. Dengan 11 ini pun udah lumayan lah untuk optimasi website kita ya, untuk optimasi website Bapak Ibu ya. Nah, Akismet sudah, perhatikan ya. Yang kedua adalah all-in-one. Karena all-in-one ini belum ada tadi, kita harus install, di copy aja Pak, di copy all-in-one, kita cari dalam website kita ya. Jadi teman-teman silakan ini di copy, masukin ke dalam dashboard website pencarian di plugin, ya klik plugin, cari itu, ya teman-teman bisa cari. Coba kita copy, lalu masuk ke dashboard WordPress Pak, WP Admin, kita cari ya di dalam WP Admin. Ya udah oke. Sudah di copy, tinggal kita cari di dalam website dashboard WP Admin. Ya, oke, Pak Apip sedang share. Kita masuk ke dalam WordPress, tekan plugin. Ya, plugin add new-nya. Karena ini kan plugin baru nih, jadi kita add new ya, plugin add new. Oke, add new, kita ke bawah sebelah kanan ada search, tombol pencarian search plugin ya.
Nah, silakan masukin copy paste tadi di bagian search tadi. Ditunjukin Pak. Di atas ada search plugin. Pencarian. Nah, itu search plugin ya. Tombol nah, teman-teman copy paste lalu all-in-one SEO pack-nya muncul. Lihat pengarangnya. Jadi teman-teman begitu lihat plugin, sebelah kiri all-in-one SEO, lalu lihat pengarangnya siapa Pak namanya? All-in-one SEO team. Nah, coba lihat di notepad tadi teman-teman, samain. Karena plugin itu banyak juga yang mirip-mirip namanya, tapi pastikan pengarangnya sama. Sama nggak Pak Pip? Sama yang di notepad. All-in-one SEO team. Ya. Sama. Ya, kalau pengarangnya sama, teman-teman langsung install now. Ya, install now. Jadi hati-hati karena kadang-kadang mirip-mirip ya. Kalau pengarangnya beda jangan. Nanti settingannya berbeda. Kalau pengarangnya sama lanjutkan install now. Langsung diaktifasi, Pak. Ya, langsung aktivasi, activate setelah diinstal ya. Jadi ini sebenarnya mudah sekali teman-teman kalau sudah melewati proses 1, 2, nah tinggal install aja, aktivasi, install, aktivasi. Nah, nanti berikutnya tinggal tahap setting sama saya nanti ya. Setelah diaktifasi ini nanti ada settingannya. Yang penting aktivasi dulu. Setelah diinstal, diaktifasi. Nanti ada plugin berikutnya, install, aktivasi. Nah, ini ada tulisan itu go back aja dulu Pak, di bawahnya ada go back, baik dulu aja. Ya nanti settingannya, ini kan settingnya, settingannya belakangan. Jadi Bapak Ibu tugasnya adalah install, activate, install, aktivasi itu dulu. Ya, ada plugin ketiga nanti ya. Ini back aja, sudah back ya. Kita masuk ke plugin ketiga. Ya, ini plugin kedua kita lewati. Nanti saya ceritakan fungsinya sama setting-settingnya. Ya, nah tugas Bapak Ibu fokus add new plugin, add new. Masukin lagi, cari lagi plugin yang ketiga. Tadi kan plugin kedua nih, all-in-one ya. Yang pertama Akismet. Nah, yang ketiga apa Pak? Coba diketik Sitekit by Google. Nah, itu ya yang ketiga ya. Sitekit by Google. Kita lihat sebelah kiri, pengarangnya Google, benar nggak Pak? Sama dengan yang di Notepad, pengarangnya Google? Sama Pak Afif? Sama, Pak. Oke, kalau teman-teman anggap lihat sama juga ya, install now sama, install lagi, activate lagi. Ya, gitu ya. Jadi kerja teman-teman pertemuan ini cukup mudah. Install, aktivasi, coba. Yang setelah ini ya, nanti Pak Afif lakukan yang berikutnya ya. Jadi kita install, aktivasi itu dulu. Settingannya nanti belakangan. Aktivasi. Oke, berhasil. Yang ketiga, ya. Yang keempat, Pak. Berikutnya, add new. Jadi plugin add new. Copy paste lagi. Yang keempat. Salam. Ya, copy paste yang keempat. Ya. Google Sitemap Generator. Nah, oke ya. Copy paste. Pengarangnya siapa, Pak? Pengarangnya coba. Auktolo. Ya, oke. Chip, teman-teman lihat sebelah kanan ada Auktolo. Itu sudah di-download oleh 2 miliar, Pak. Benar nggak? 2 miliar lebih, 2 juta atau miliar tuh ya. Ya, 2 juta orang ya, 2 juta orang, 2 million ya. Udah di-download oleh 2 juta orang Auktolo itu ya. Jadi banyak mirip-mirip tapi kita cari yang ini aja, yang SML Sitemap. Sebelah kanan ya. Install now. Ini plugin untuk peta ya, peta masuknya robot Google. Jadi plugin ini penting untuk masuknya robot Google ya, ke dalam situs kita. Dia memberi peta jalan ya. Activate. Plugin ini memberi peta jalan dari website kita ke robot Google supaya robot masuk dengan mudah ya. Mudah dikenal. Jadi postingan kita mudah dikenal. Oke, berhasil. Nah, berikutnya. Ayo teman-teman, diaktifkan dulu ya. Install now, aktifkan.
Install now, aktifkan ya. Saya kasih waktu, silakan Pak. WordPress ping ya. Install now, aktifkan. Lihat pengarangnya. Pankaj JA, benar nggak? Ja. Tuh, Pak, Pengarang Pankaj Ja. WordPress-nya Pankaj JH, JH. Ya oke. Install Ya. now. Ini orang Nepal. Saya nggak salah baca dulu. Ini pengarangnya orang Nepal ya. Jadi orang-orang seluruh dunia punya hobi khusus membuat plugin, dikasih gratis gitu ya. Dikumpulin di WordPress. Ini orang Nepal nih, pebisnis online dari Nepal. Pankaj Ja, nggak salah. Activate. Jadi fungsi plugin ini adalah untuk melaporkan ke robot ketika kita ada postingan terbaru. Itu fungsi plugin yang tadi ya, WordPress ping. Oke, lanjut. Add new. Yang berikutnya. WP Faster Sketch. Nah, ini untuk mempercepat loading supaya loading situs kita dibaca cepat ya. Ada tuh Pak, namanya apa? Emre Fona. Oke. Sama ya, install ya, sama install. Install now. Ini adalah plugin untuk mempercepat loading website kita di mata pengunjung, di komputer pengunjung. Di komputer pengunjung nanti direkam cache-nya ya. Nanti setiap dia buka halaman website kita dibacanya cepat, loadingnya cepat. Aktivasi ya. Apa lagi? Oke, berhasil. Berikutnya. Add new. Smash. Ya, oke, Smash juga fungsinya sama ya. Ini fungsinya untuk memperkecil gambar ya, image-nya. Itu pengarangnya WPMU Dev. Benar nggak Pak? WPMU Dev. Ya, ya install. Jadi fungsinya untuk membuat gambar kita dikompres ya, dikompres. Jadi dibacanya ringan sama si sistem website. Ujung-ujungnya nanti loading juga dibaca cepat ya. Jadi ini penting untuk membuat gambar kita dikompres ya, dibacanya ringan. Oke ya. Sudah, berikutnya sudah pluginnya sampai Smash. Berikutnya lagi 404-301. Nah, ini nama pluginnya lucu ya. Namanya cuma pakai angka. Pengarangnya siapa? Joel James. Nah, Joel James. Nah, silakan aktivasi. Ini plugin saya temukan waktu saya ngajar murid yang bermasalah error websitenya. Jadi kalau website kita error, tidak bisa dibuka atau ada halaman yang sudah dihapus, ya, itu dibaca Google tidak bagus. Ya, 404. Mungkin Pak Api pernah nggak lihat website orang 404? Iya, benar. Nah, Pak Api atau teman-teman yang buka online, misalnya lihat 404, situs ini tidak dibuka, Ya. errornya. Itu sebenarnya kalau didiemin, dibaca robot Google loh, performa kita dianggapnya jelek. Karena situs kok tidak bisa dibuka, halamannya didiemin gitu kan ya. Ibarat kita nggak punya pintu, tapi pintunya rusak, ya nggak bisa masuk, nggak ada halamannya. Ya. Nah, plugin 404 itu membuat si Google tidak membaca, tidak bisa membaca, ya, karena diarahkan ke halaman home 301. Home itu artinya 301 itu artinya home. 404 itu halaman error. Jadi halaman error ketika ditemukan robot Google langsung di redirect, diteruskan ke halaman home 301, perintahnya gitu. Jadi Google jangan baca halaman error ini, tapi bacalah halaman home gitu ya, perintahnya. Akhirnya apa? Nanti sama si robot Google situs kita tidak pernah ada yang error. Gitu ya, dibacanya. Walaupun sebenarnya pernah ada error yang dihapus, yang ada masalah gitu ya.
Tetapi karena ada perintah dari plugin 404.301, setiap robot Google datang melihat halaman error langsung dianggap tidak ada, ya. Langsung ke halaman home saja diarahkan gitu ya, di redirect. Nah, inilah fungsi plugin 404 ya, 301 saya temukan di internet ini ketika ngajar murid situsnya yang privat ya, yang bermasalah error. Alhamdulillah dengan plugin ini banyak yang terbantu ya dari pembacaan robot Google. Ya, fungsi web plugin berikutnya adalah social chat. Social chat itu buat WA ya, teman-teman ya, pengarangnya Quad Layer. Benar ya, Pak? Betul, betul. Quad Layer ini ya pengarangnya ya. Social chat itu salah satunya buat tombol WA. Ya, silakan install. Nanti di website Bapak Ibu ada tombol WA, begitu orang klik menuju ke WA masing-masing. Ke WA Bapak Ibu. Jadi kalau orang order, orang nanya dari web langsung ke WA Bapak Ibu. Namanya social chat plugin. Berhasil ya. Berhasil social chat. Ada lagi, Pak? Selain social Ada chat? dua lagi. Ada dua lagi, silakan. Nah, no kategori base ini adalah plugin yang tidak ada kategori, ya. Nah, itu diinstal aja. Pengarangnya siapa, Pak? Marius. Oke, Marius Andesandro ya, silakan. Fungsinya apa? Fungsinya untuk membuat halaman kategori hilang. Kategori base no kategori, nggak ada kategori. Biasanya situs yang AMA itu ada kategori, misalnya juliskincare.com _ kategori _ misalnya facial wash ya, gitu ya. Jadi kategorinya selalu dibaca. juliskincare.com _ kategori _ day cream gitu ya. Kan nggak enak ketika kepanjangan ya, ada kategori. Nah, sekarang kategorinya dihilangin, langsung ke _ day cream _ skincare facial wash ya, gitu. Tanpa kategori. Oke, sudah ada, lanjut ya. Kategori itu ibarat rak buku. Kalau Bapak Ibu punya perpustakaan dan ada rak buku di rumah, itu disusun berdasarkan kategori. Nah, mirip seperti itu. Tapi ini kalau ditulis jadi kepanjangan, makanya dihilangin pakai plugin. Berikutnya adalah Advanced Editor Tools. Nah, itu ada pengarangnya Automatic, benar? Automatic, betul. Nah, ini plugin ini berfungsi untuk menulis seperti di MS Word, ya, editor menulis, ya. Karena di WordPress terbaru sekarang tampilannya tidak familiar buat kita, buat pemula. Saya juga nggak familiar. Tampilan itu kayak editor yang bukan MS Word lah. Tampilannya nggak enak kalau buat kita ya. Nah, dengan ada plugin ini dibuat modifikasi supaya tampilnya seperti di WordPress, di MS Word kita. Ya. Ada tombol huruf besar, huruf kecil, italic, bold, ya gitu ya. Ada copy paste gitu. Nah, itu seperti di MS Word. Memudahkan kita belajar sebagai pemula. Ya. Makanya plugin tadi penting. Oke, sudah terinstall 11 sebenarnya. Di sini aktif kebaca 13 punya Pak Apip, tapi sebenarnya 11 karena yang 2 itu tidak kita pakai. Itu bawaan dari template yang pack layer tadi, kita nggak pakai. Insya Allah nanti dihapus minggu depan. Ya. Totalnya 11 yang kita install. Bapak Ibu, sampai di sini ada pertanyaan nggak Pak Apip atau teman-teman masalah plugin atau fungsinya? Ini sudah materi plugin yang saya janjikan tadi ya, udah 2 materi hari ini. Materi settingan dasar sama plugin. Pak Elias jelas, yang lain? Jelas ya. Kalau Bapak Ibu jelas, saya ada satu. Nih, saya mau tambah materi sedikit lagi kalau Bapak jelas, settingan sedikit. Pak Apip jelas, Pak Elias jelas, yang lain kalau jelas silakan klik chat di komentar karena saya akan masuk satu lagi materi penting untuk mendaftarkan situs Bapak Ibu ke Google. Nah, ini penting ya. Supaya minggu depan kita masuk ke plugin ini, setting tapi sudah didaftarkan ke Google sekarang. Jadi, sekarang penting mendaftarkan Google supaya minggu depan Google sudah kenal situs kita. Pak Dadang, oke, jelas. Ada lagi yang lain?
Kalau nggak jelas silakan saya akan jelaskan. Kalau udah jelas berarti saya lanjut materi ke memperkenalkan situs kita ke Google. Ya. Samsudin jelas, oke ya. Oke, saya anggap jelas semua. Bagi yang lihat rekaman ini mau ngulang, silakan diulang-ulang. Yang penting install dulu. Ya. Settingnya minggu depan, tapi sekarang saya mau setting yang penting. Ada plugin Sitekit itu yang mau disettingnya, Sitekit yang untuk mendaftarkan diri website kita ke Google. Oke ya. Kalau sudah jelas sedikit Pak, ya teman-teman sebelum sampai jam 9.10, insya Allah 9.30 kita beres ya. Bagian namanya Sitekit, nah di kiri paling atas, ke atas ada tulisan plugin Sitekit, setting kiri atas lagi, terus atas, terus teman-teman ke atas ya, kiri atas, terus ada tulisan Sitekit, coba diklik, geser ya. Kiri atas, ya, yang kanan ya, gesernya kanan, adanya di kiri atas. Nah, Sitekit. Saya mau aktifin plugin ini supaya Bapak Ibu terdaftar di Google dulu sekarang. Ya, terdaftar di Google. Ya. Caranya gimana? Tekan plugin Sitekit, kita mau daftarkan ke Google. Ya. Dashboard, oke, dashboard. Dashboard. Ada dua alat yang kita pakai di Sitekit ini yang terhubung sama robot Google. Dua alat ya. Satu namanya Google Search Console, kedua Google Analytics. Nah, kita akan daftarkan dua-duanya. Teman-teman wajib catat ya, Pak Dani mungkin diketik di chat. Satu Google Analytics, dua Google Search Console atau GSC. Ya. Oke, sign in with Google. Nah, dia minta daftar pakai Gmail, Bapak Ibu ya. Pertama kali adalah sign in. Itu yang di atas nggak usah dicentang ya. Nggak usah dicentang. Langsung aja sign in Google ya. Silakan login menggunakan akun Gmail-nya. Ya, akun Gmail. Sign in. Kita akan daftarkan ke Google lewat situs ini. Dua alat yang akan kita daftarkan adalah satu Google Search Console. Nah, itu seperti nomor 3 tulisan itu Pak. Set up Search Console. Kebaca nggak itu? Nomor 3. Nah, itu ya. Kita akan daftarkan ke alat Google namanya alat robot Google Search Console. Nah, tugas teman-teman cuman login aja untuk verifikasi pertama. Login dengan Google. Ya. Alat ini sudah terpasang. Login biasa aja, klik kiri. Ya, biasa klik kiri. Ikuti perintahnya ya. Google, ya silakan emailnya dipilih. Pilih emailnya di bawah centang aja. Centang. Terus centang. Ya. Oke, ke bawah lagi centang, oke. Nah, oke, continue. Ya. Oke, lanjut aja proses. Ya, yang kedua, yang pertama masih proses. Proses. Halo, silakan, halo. Add site. Ya, add site ya. Jadi setelah allow add site. Congratulations. Berhasil. Congratulations, selamat. Ya, berhasil teman-teman. Dia stepnya mudah ya. Tinggal centang gitu ya. Go to my dashboard. Silakan go to my dashboard. Plugin ini kebetulan buatan Google. Jadi enak ya. Verifikasinya enak banget dibandingin zaman saya dulu waktu belum ada Sitekit ya. Itu verifikasinya lama lewat alat yang berbeda. Ya, kalau sekarang saya coba alhamdulillah mudah sekali. Sudah terdaftar di alat Search Console. Coba lihat centang yang sebelah kiri kan Search Console connected. Ya kan? Sudah ya, ada connected-nya. Itu sudah terdaftar ya.
PageSpeed Insight juga langsung terdaftar dan langsung connected. Ya, PageSpeed Insight itu alat untuk kecepatan loading. Ya, nanti kita belajar belakangan. Nah, yang analitik yang kita mau daftar berikutnya ya, analitik. Silakan klik analitik. Connect service ke analitik. Ya. Konsol sudah, sekarang ke analitik. Ya, ikuti perintah berikutnya. Oke, got it ya. Analitik ke bawah apa beritanya ya. Oke, dia login ya. Minta email lagi. Oke, minta email. Oke, lalu berikutnya ya. Continue. Jadi analitik ini fungsinya error ya. Coba back lagi. Ya, mungkin ada masalah di server atau kecepatan kitanya. Pelan-pelan lagi ulangi ya. Analitik ini fungsinya untuk membaca total data pengunjung, ya, karakter pengunjung, tindakan pengunjung. Nah, ini analitik. Kalau Search Console membaca kata kunci, ya, dari Google, membaca situs kita di Google. Ini. Sitekit already has some access. See the 5 service the Sitekit has some access to. Bapak sudah akses, sudah pernah daftarin Sitekit? Pakai email yang sama belum? Belum, Pak Apip? Mungkin dulu ya waktu saya ikut pelatihan yang reguler itu Pak, yang tahun berapa tuh? Oh, waktu pelatihan dulu itu belum ada Sitekit. Oh, belum ada. Nah, kemungkinan kalau ada dia terhubung mungkin ya. Tapi ini nggak dibatasi sebenarnya. Ya, nggak dibatasi Pak. Next saya ganti ini. Jumlah yang terhubung website kita nggak dibatasi. Kalau nggak salah bisa sampai 100 ya. Dulu untuk Google Analytics ini ya, terhubung sama situs kita satu email itu bisa sampai 100 website dibolehkan. Nah, kalau masih 5 itu masih sedikit ya. Batas maksimalnya 100 website. Jadi pasti masih bisa ya sampai 100. Lalu untuk terhubung sama alat Google Analytics atau GA. Kita tunggu dulu ya, lagi loading. Mungkin jaringannya nih. Ya. Ulangi ya, fungsi GA Google Analytics untuk mendata pengunjung manusia, berapa totalnya dari berbagai sumber, dari Google, dari Facebook, dari IG, dari WA, dari segala macam yang datang ke situs kita ya. Kalau Search Console tadi yang pertama fungsinya untuk mencatat pengunjung hanya dari pencarian Google, ya, hanya dari search engine. Jadi dia tidak gabungan, dia bukan gabungan, dia hanya murni dari keyword dari search engine. Makanya itu alat yang canggih yang kita bisa pakai untuk mendatang pengunjung tanpa iklan di Google ya. Bisa datang pengunjung dari halaman pertama. Oke, ini dia udah terhubung ya. Dia sudah mencari namanya. Oke, dia udah kasih nama skincare terbaik ya. Properti Julia Skincare sudah. Kalau website data udah Indonesia, udah time zone sudah. Terus ke bawah lagi. Create account. Nah, tinggal tekan create account, enak ya. Kalau dulu manual saya. Sekarang sudah diisi sama Google ya. Create account. Jadi terhubung. Ya, pilih lagi emailnya sama. Usahakan emailnya sama ya, yang dari pertama tadi sampai sekarang sama. Kalau emailnya berbeda dia nggak nyambung. Harus sama. Centang? 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 Oke, continue. Nah, oke, dia udah kembali ke website, berarti udah berhasil nih ya. Kita cek, insya Allah berhasil. Berarti di bagian Sitekit sudah 2 atau 3 alat yang kita aktifkan ya. Oh, dia minta isi dulu Pak. Negara, oke, isi dulu aja. Negara Indonesia. Indonesia. Ini surat perjanjian ya teman-teman. Sama Google kita pakai Google, kita isi surat perjanjiannya. Ya. Indonesia, ketik aja. Indo. Oke. Lalu di bawah ada centang selected data, centang.
Ya. Bukan Accept data ya. I also accept, centang. Lalu ke bawah lagi, centang aja Google Product and Service. Ya, terus ke bawah lagi, centang lagi surat perjanjiannya. Oke, centang di bawah. Oke, ke bawah lagi. Accept, ya benar ya. Saya terima, saya setuju. I accept, saya setuju. Saya terima ya. Ya, go to my dashboard. Berhasil. Your analytic account was successfully created. Ya, berhasil, teman-teman. Ya. Begitu mudahnya install plugin ini ya. Dibandingkan saya dulu, wah susah saya dulu ya. Baru beberapa kali ya koneksi. Alhamdulillah sudah centang. Nah, teman-teman, tandanya berhasil berarti dia centang ya. Kalau sudah begini, teman-teman sudah aman. Nah, terakhir ya, ini sudah terhubung nih Bapak Ibu ya. Akun GSC namanya Google Search Console. Itu sebelah kiri, ingat ya GSC. Minggu depan kita bahas lagi. Berikutnya analitik adalah GA, Google Analytics. Singkatannya GA, ingat selalu ya. GA kalau saya bilang Google Analytics, GSC Google Search Console. PageSpeed Insight kita nggak bahas dulu karena itu materi nanti mendalam. Materi beda website. Materi dasar cukup 2, konsol sama analitik. Adapun AdSense itu kita nggak pakai karena itu adalah untuk penghasilan dari iklan. Jadi kalau Bapak Ibu punya website, nggak mau jualan produk, nggak mau jualan jasa, tapi mau dapat duit dari iklan Google, nah itu pakai AdSense. Ya, AdSense ini memunculkan iklan kita di situs orang lain atau memunculkan situs orang lain, iklan orang lain di situs kita. Ya, kalau Bapak Ibu suka menulis, misalnya hobinya tulisnya memasak, ya, resep. Nah, untuk dapat duit dari Google, cukup Bapak Ibu membuat artikel rutin. Membuat artikel rutin ya. Dengan membuat artikel rutin ini Bapak Ibu nanti bisa daftarkan ke website ke Google, lalu nanti diterima misalnya pasang kodenya di website, iklan orang muncul. Nah, kalau ada yang klik iklan tersebut di website, Bapak Ibu dapat duit bagi hasil dari Google. Nah, itu fungsi AdSense ya, hanya untuk orang yang suka nulis dan tidak mau jualan produk atau jasa. Dia mendapat penghasilan dari tulisan, dari iklan. Nah, kita lewati itu. Satu lagi terakhir Bapak Ibu ya, mendaftarkan diri peta situs kita ke Search Console. Ya, saya mau kembali ke plugin Bapak tadi, WordPress yang di sini kan ada plugin Pak. Nah, plugin. Kita lihat ada namanya plugin peta situs atau sitemap. Install plugin, ya. Plugin yang sudah ada nggak apa-apa. Ya. Di situ ada namanya plugin sitemap tadi ya, Google SML sitemap. Kita lihat. Ya. Itu plugin itu harus dihubungkan sama GSC, Google Search Console. Ke bawah ada plugin, masih di situ juga Pak, ke bawah Google Search. Ya. Nah, di bawah itu cari terus namanya plugin XML sitemap. Nah, itu ya. Itu harus dihubungkan sama GSC. Silakan setting. Sebelah kanan ada setting. Kita mau setting dulu, mau aktivasi dulu ini ke Google. Plugin ini sitemap ini ibaratkan jalan tol yang memanggil robot Google masuk ke situs kita dengan cepat setiap ada postingan terbaru. Ya, jadi penting plugin ini ya untuk jadikan jalan tol buat robot masuk ke situs kita dan cepat diindeks. Bawahnya Pak, terus coba ada tulisan Bapak Ibu ya ke bawah, search engine, coba dibaca Pak, di mouse-nya di blok ya, blok. Search engine haven't been notified yet. Nah, artinya apa? Situs Pak Apip ini belum diperhatikan Google, belum didaftarin ke Google. Nah, itu artinya. Artinya kalau Google datang, dia nggak tahu peta Bapak apa. Ya, peta itu artinya jalan menuju ke artikel, jalan menuju ke postingan tidak tahu karena tidak ada peta. Nah, supaya petanya terbentuk dan robot Google datang dengan cepat, itu kita aktifkan dengan cara ya, ada di bawah itu baris berikutnya itu ada tulisan notify search engine about your sitemap. Yang ketiga tuh Pak. Coba di mouse-nya di situ. Notify search engine about your sitemap, masih di bawahnya itu. Masih di tadi Pak, yang tadi. Yang baris 3. Baris ketiga ya.
Notify search engine. Nah, itu ya. Di situ teman-teman ada tulisan your sitemap. Nah, tugas teman-teman hanya menekan tulisan your sitemap. Dia aktif nanti. Ya, tekan. Nanti dia aktif. Ya, ini penting karena ini akan kita daftarkan ke Google ya setelah diaktifkan dengan cara menekan your sitemap. Sampai dia ada tulisan berhasil, coba ke bawah lagi. Ada tulisan nggak berhasil? Ya, ada tulisan. Nah, tulisannya gitu Pak. Google was successfully notified about change. Nah, berarti Google datang. Di atasnya, result of the last ping started on Januari 8 Januari ya. 22 pukul 9.25 PM. Coba di atasnya tuh udah kebaca. Result of the last ping started. Nah, itu ya. Itulah tandanya robot Google sudah membaca dan siap datang situs kita ya. Cuman ini belum dihubungkan ke alat GSC. Nah, alat GSC itu mau masuk ke dalam ya situs kita. Itu ada tulisan di bawahnya ada juliaskincare.com/sitemap.sml. Nah, itulah petanya ya, ada _ sitemap.sml. Itulah petanya yang akan dikasih ke robot Google. Nah, caranya kita copy petanya itu Pak, di copy sitemap.sml sampai sitemap aja, dari sitemap sampai SML. Sitemap SML. Nah, dari ujung ke ujung, sitemap.sml. Dari kanan ke kiri Pak, coba dari kanan ke kiri. Ya, kanan ke kiri. Nah, copy. Ya, di copy itu. Itu ujungnya yang mau dikasih ke alat GSC. Nah, sekarang buka di GSC jendela baru, ya, tab baru. Alat GSC-nya kita harus login dulu teman-teman ya. Alamatnya google.com/webmaster. Nah, jangan di enter dulu tapi teman-teman bisa lihat dulu. google.com/webmaster pakai S Bang, webmasters ya. Webmasters. Nah, itu. Teman-teman bisa lihat, jangan di enter dulu Pak. Saya ulangi ya. google.com/webmasters. Nah, udah di enter ya. Udah di enter. Mau diulang, oke. google.com/webmasters. Ini supaya teman-teman hafal atau diingat. Itu loginnya. Ya. Enter. google.com/webmasters, enter. Dia berubah soalnya kalau di enter. Nah, alatnya panjang. Ini alat robot Google yang kita tadi daftarkan dan kita masukkan peta situs kita. Ya. Cara menampilkan situs Anda di Google penelusuran. Oke, kita lewati mulai. Kan mulai. Nah, di sebelah kiri ada tulisan dasar-dasar SEO sebelah kiri ya Pak. Kiri menu atas. Menunya jangan digerakin. Tadi udah kiri atas maksudnya. Jangan digerakin dulu, saya dari baca. Dasar-dasar, pakar SEO pemula, SEO lanjutan. Nah, itu teman-teman bisa belajar sendiri kalau ada waktu ya, karena itu teorinya ya. Tapi prakteknya nih sekarang kita perhatikan. Teorinya itu panjang ya. Kalau ada waktu silakan baca-baca. Tapi prakteknya sekarang sedang dilakukan. Oke, setelah itu kita buka Search Console yang sebelah kanan. Ya, buka Search Console. Sebelah kanan atas ada tulisan buka Search Console. Ya. Bukan kiri tapi kanan. Nah, ketutup sama zoom Bapak coba. Zoomnya tutup. Ada tombol biru. Tombol biru, buka Search Console. Masih di atas Pak, terus ke atas. Nah, itu kelihatan Pak. Kanan atas. Kanan atas, kanan. Nah, itu ya. Buka Search Console, diklik, itulah alat Google-nya. Ya. Oke, start. Nah, kita lihat sekarang emailnya, cek dulu sebelah kanan emailnya benar nggak? Apip, itu benar nggak Pak emailnya? Sama nggak dengan yang tadi daftar? Abizulfa, oke sama ya. Kalau sama, Bapak Ibu aman. Kadang-kadang murid yang nggak sadar emailnya nggak sama yang sedang dibuka, makanya nggak berhasil daftarnya ya. Cek dulu emailnya sama nggak dengan yang tadi didaftarkan. Kalau sama, boleh lanjut ke kiri. Kita ke kiri sekarang. Ke kiri baca Julia Skincare, coba diklik. Bener nggak ada situsnya Julia Skincare? Nah.
Nah, itu ya. Kalau benar, berarti teman-teman berhasil. Emailnya sama websitenya terdaftar. Nah, sekarang tugas kita terakhir adalah memasukkan peta situs atau sitemap yang tadi kita copy paste. Ya. Di bagian mana? Sebelah kiri ada sitemap. Di bawah coverage ada sitemap. Ya. Silakan diklik sitemap di bawah coverage. Masukkan atau copy paste, enter your sitemap. Nah, itu ya. Teman-teman saya ulangi pelan-pelan, Pak. Sebelah kiri ada sitemap. Lalu nanti setelah diklik muncul add new sitemap. Websitenya juliaskincare.com /. Nah, isi semuanya sama isinya. Sitemap.sml sama. Asalkan pluginnya sama tadi, Bapak Ibu punya sitemapnya sama, ya, sama ya. Silakan di submit. Nah, kata Pak Dadang asik banget. Pak Dadang udah ngeliatnya asik ya. Ini pelajaran yang menyenangkan mungkin ya. Bagi sebagian orang menyenangkan ya. Sitemap submit successfully, kayak berhasil ya. Google will periodically process it and look for change. Jadi akan datang secara rutin ke situs Bapak Ibu dan akan melihat perubahan. You will be notified if anything goes wrong with it in the future. Nah, ini jago ya alatnya. Ketika ada error, ketika ada masalah terus kita, dia melaporkan otomatis. Ya, dan kita akan tahu di mana salahnya situs kita di Google. Ya, ini sudah masuk pelajaran bedah website. Jadi kalau Bapak Ibu sudah selesai materi dasar ini, lanjut nanti adalah materi cara memperbaiki website yang error atau ada masalah. Ya, itu sudah masuk pertemuan menengah. Tapi yang sekarang kita setting dulu. Oke, tekan got it ya, got it. Lalu kita lihat sebelah kanan juga ada got it juga, tekan aja Pak. Sitemap got it. Oke. Sebelah kanan juga ada status. Apa baca statusnya, Pak? Sukses. Statusnya sukses. Nah, saya ingatin ke teman-teman yang di rekaman ini, bagi yang statusnya error berarti ada masalah. Tapi kalau sukses, oke, berarti situsnya diterima. Peta situsnya didaftarkan, diterima, tinggal diproses ya. Begitu minggu depan kita posting, mulai itu masuk Google ke situs kita, mulai kita diindeks, mulai kita dirayapi oleh robot Google situsnya ya, karena dia membaca situs kita sudah statusnya sukses untuk dirayapi. Crawl, bahasa mereka tuh crawl ya bahasa Inggrisnya, atau dirayapi. Nanti situs Bapak Ibu tiap hari dirayapi, setiap 24 jam. Apapun yang kita posting dirayapi, didatangi oleh robot Google. Ya. Oke, sampai di sini Bapak Ibu ya, materi tentang website dasar dan settingan dua alat Google namanya Analytics dan Search Console. Masih ada beberapa plugin ya, sekitar 10 atau 9 plugin yang perlu disetting minggu depan. Tapi sekarang kita sampai minimal alat Google sudah terinstall dengan baik ya. Insya Allah minggu depan itu tinggal melanjutkan 10 plugin yang itu akan mendukung kinerja kita di Google ya. Sebelum saya akhiri, Bapak Ibu ada pertanyaan tuh, atau Pak Apip, silakan kalau ada pertanyaan. Ini alat Google yang canggih. Ada pertanyaan? Pak Dadang yang bilang asyik tadi, Pak, asik di mananya, Pak? Silakan Pak Dadang komentar. Ya, maaf saya nggak bisa buka video ya. Habis buka? Nggak bisa iya, buka. nggak bisa buka video ya, nggak apa-apa, bicara aja Pak, nggak apa. Ya, asiknya itu tadi dari awal sampai tadi sitemap itu ternyata itu rahasia di awal ya, bagaimana website kita itu bisa dikunjungi oleh Google. Betul ya, Pak David ya? Betul. Ya. Rahasia di itu awal. Baru tahu rahasianya itu. Oh iya, Bapak sebenarnya udah punya website sebelumnya ya? Belum. Oh, belum. Cuman belum tahu proses juga ya seperti ini kalaupun punya buat website ya. Cuma saya memperhatikan itu aja, website orang itu bisa sampai di halaman pertama, kemudian bisa jelas ininya, tampilannya gitu ya. Itu saya perhatikan. Ada juga yang nggak benar gitu. Nah, mungkin rahasianya di sini ya. Ya, untuk dasarnya di sini. Rahasia pertama, ini baru pertama nih, ini pertama ya. Tapi kalau pertama ini nggak benar, ya kesananya nggak benar Pak. Ya, makanya nih teman-teman yang direkaman juga saya saranin, nggak apa-apa Bapak Ibu belajarnya lambat ya, karena kita kan prosesnya 1 tahun nih.
Ibaratnya Iya. Bapak Ibu masuk program diploma, diploma 1 ya. Tapi Bapak Ibu lambat, tapi selamat nih. Karena nanti setahun ke depan situsnya kepake terus. Bisa begitu Iya. melanjutkan ke D2 maksudnya ya. Tahun kedua udah Bapak Ibu udah kebanjiran dah. Kebanjiran pengunjung, kebanjiran order gitu ya. Makanya cocok bagi orang-orang yang mau program pensiun kata saya. Karena website kita buat berdasarkan standar Google. Dan inilah rahasianya salah satunya kenapa situs kita bisa cepat dikenali Google, bisa cepat muncul yang pertama kalau step-stepnya benar. Itu Pak Dadang ya. Ini rahasia Ya, siap. pertama ya. Rahasia pertama ini basic sekali dan banyak orang yang kelewat Pak, banyak sekali. Karena saya ngajar sudah 10 tahun lebih, yang datang ke RWP yang tahu ini sedikit. Yang datang misalnya sudah punya ilmu di luar, lalu belajar lagi di RWP, ternyata begitu saya lihat websitenya sudah jadi tapi nggak disetting seperti ini. Akhirnya apa? Mereka jadi aja websitenya sudah banyak postingan tetapi tidak terstruktur sama Google-nya. Akhirnya mereka nggak menang di Google, lambat atau kalah saing ya sama situs yang lain. Ini rahasia pertama. Tapi mau tanya ya. Ya. Ada kelihatan nggak kalau ada website yang dia dirayapi oleh Google itu apa ininya ya, ciri-cirinya gitu? Oke, ciri-cirinya nanti kalau di situs Bapak ini kedetek di bagian coverage namanya Pak. Di atas sitemap tuh ada coverage. Coba diklik Pak Apip, coverage. Sitemap sebelah kiri itu ada coverage. Coverage itu dia liputan ya. Kalau sudah berhasil diliput dia ada laporan situ Pak. Coverage-nya itu berapa, nilainya berapa, angkanya berapa, ada yang sudah dirayapi berapa. Setiap hari ada perubahan. Itu ya. Yang error di situ detailsnya kelihatan. Errornya berapa, yang berhasil berapa kelihatan detail. Ini dari dalam. Jadi kita akan tahu situs kita itu sehat atau tidak dari dalam. Nah permasalahannya nanti kalau Bapak melihat situs pesaing gimana kan gitu. Kalau pengen tahu ya. Ini situs pesaing bagus nggak nih dibanding saya, gitu ya. Ada nanti ya Pak cara lihatnya dari luar. Tapi tidak selengkap kalau dari dalam. Kalau dalamnya lengkap sekali karena jadi pusatnya robot Google. Tapi kalau dari luar kita pakai tools pembanding, ada tools pembantunya nanti. Ada alat yang membantu, ya. Saya kasih contoh, misalnya ada namanya alatnya SEO Quark. Alatnya untuk inspeksi dari luar. Kalau ini kan inspeksi dari dalam, ya. Ada inspeksi dari luar, namanya SEO Quark. Nah, SEO Quark itu bisa menilai situs orang minimal dia sudah pakai standar Google atau belum, minimal. Standar Google atau belum. Nah. Itu alatnya wajib sih sebenarnya diinstal karena kita mau lihat situs kita dari luar juga bisa tanpa kita login di sini pakai Gmail. Standarnya kita bisa lihat juga dari luar, sebagian ya, standarnya tidak selengkap Google sih tapi sebagian bisa lihat, bahkan situs pesaing kita bisa lihat ya. Saya kasih contoh satu Pak, buka tab baru Pak Apip, tab baru. Jadi teman-teman bisa ngikuti. Ketik di Google di situ seoquark.com ya. Ketik di chat Pak Dani mungkin chat SEO Quarke pakai Q quarke.com. Itu alat dari luar, enter itu bisa diinstal di Chrome ya, di Chrome atau di Firefox bisa dua-duanya ya. Kalau ini Firefox ya berarti install aja di Firefox-nya atau di Chrome kalau Chrome ya. Oke, diinstal. Oke, lalu sebelah bawah ada tambah ke Firefox. Kalau Chrome, tambah ke Chrome. Oke, tambahkan ya. Kita lihat sebelah kanan ada tulisan SEO Quark. Oke, coba ada kan SEO Quark? Oke. Ya, oke aja. Nah, ya. Izinkan ya, Pak. Izinkan sini untuk berjalan di sini. Oke aja. Oke, ya. Centang oke. Nah, teman-teman kita mau lihat situs orang nih. Misalnya ya, Pak Apip atau Pak Dadang, coba ketikin situs pesaing Bapak yang Bapak lihat apa di jendela baru, tab baru. Silakan dibaca Pak Apip, diketik Pak Apip. Apa situs yang mau dicek, situs orang. Di tab baru aja di bagian browser Bapak. Nah, buka jendela baru, diklik aja. Ya, ketikin apa dibacakan Pak Dadang, situs siapa mau dicek. Pesaing Bapak. Benar.
Sebentar. Pupuk Ya, pupuk eco farming. pupukecofarming.com. Iya. Farming ekonya pakai C atau pakai K? Eco. Eco. Ya, ecofarming.com. Iya. Ya, oke, silakan enter, Pak. Ya, Pak Apip enter. pupukecofarming.com, enter. Kita lihat ya. Dia sudah pakai standar dasar SEO Google atau belum, kita lihat. Pertama, kita lihat nanti pakai SEO Quark untuk lihat Google Index-nya ya. Saya lihatin sedikit ya, kedua title sama deskripsi. Oke, sudah kebuka. Lalu kita tekan SEO Quark. Ya, sebelah kanan SEO Quark kita tekan. Kita mau lihat situs orang ini. Kita tekan SEO Quark-nya, tombol ASCII-nya. Lalu kita baca pertama, Pak, Google Index dibaca dulu ada 3. Ya. Berarti dia di Google baru ada 3 halaman. Diklik aja 3 itu, Pak, diklik. Ya. Diklik. Nah, kita lihat. Di Google dia ada 3. Tuh, punya dia semua, eco farming, Mustafa, eco farming lagi, ya. Nah, 3 ini biasanya untuk situs baru, Pak. Kalau situs lama 3 itu bahaya, itu berarti terlalu sedikit atau mereka nggak optimasi. Kalau situsnya baru umurnya misalnya di bawah sebulan, di bawah seminggu kayak punya kita ini nanti, itu nggak apa-apa 3, wajar ya di Google-nya. Tapi kalau situsnya berumur sekian bulan, nah itu yang kelihatannya dari segi SEO bermasalah pertama ya. Umurnya kira-kira udah berapa, Pak? Udah lama belum? Saya belum tahu ya, baru tadi lihat. Oke, kalau gitu kita lihat tanggalnya di bagian website tadi, kembali ada tanggalnya website. Buka, Pak, klik website Pupuk Eco Farming tadi, ya. Di bagian SEO Quark tadi kita lihat tanggalnya. Klik, ya. Kita lihat di bagian mana tanggal ya. Tanggal dia pertama kali pesen, ya. Di bagian apa tuh, Pak? Umur website, ada nggak sih umur website? Di bagian umurnya pertama kali, saya lihat dulu, kok sih nggak muncul umurnya. Pertama kali online, domain ya, domain, backlink, traffic, analysis, back, domain, SEMrush, eksternal, tapi coba pack info apa? Ditekan apa pack info? Itu ya, pack info. Oh ini kan umurnya coba NA. Compare with domain ya. Diagnosis, coba diagnosis. Kalau diagnosis kita bisa lihat ini ya, title deskripsinya, yaitu ya. Kita lihat kalau diagnosis itu titlenya oke, tapi deskripsinya nggak ada, nih kelihatannya nggak terapin SEO tuh, Pak, merah tuh deskripsinya. Ya. Iya, nggak terapin SEO tuh. Terus headingnya ada tanda trompet, heading H2, H1 itu ada trompet itu bermasalah, berarti ada peringatan. Nah, image-nya juga ada peringatan 17. Nah, ini nggak nerapin SEO. Ya. Nggak nerapin SEO. Dari segi konten, belum, ini bukan umur, tapi konten saja sudah tidak terapin SEO. Ya. Nah, itu dari alatnya. Kalau dari segi umur, di sini biasa saya bisa ngelihat. Tapi kalau kita mau yakin, Bapak cari umurnya di halaman baru, Pak. Ketikin namanya who is domain. Nah, cari ya. whoisdomain.com. Nah, kelihatan itu. Pakai WHO ya, whoisdomain.com. Whois.com, nggak usah pakai domain ya. Whois.com, nggak usah pakai domain ya. Whois saja. Oke, enter. Pemiliknya siapa gitu ya. Pemiliknya siapa, umurnya berapa kelihatan. Nah, masukin copy paste websitenya, Pak, tadi. Copy paste websitenya. Whoisdomain itu, teman-teman selalu bisa ngelihat siapa pemilik websitenya, umurnya kapan dia online. Jadi kalau teman-teman mau cari pesaing selain SEO Quark tadi, cari whois.domain, cari ya, dia itu berumur berapa bulan atau berapa tahun.
Kalau nggak di tengah, kanan atas tuh ada who is ya. Lagi loading nggak ya? Loading. Nah, oke, coba kalau di tengah itu nggak bisa, nanti ada kanan atas. Coba kita tunggu sebentar. Ada nggak nama pemiliknya di bawah? Penjelasan detailnya. 1 year. Oh, ini harga, jangan. Ini dia cuma jual harga. Coba who is domain berarti di atas, Pak, kanan atas. Kanan atas. Oh, itu bisa ada who is juga, Pak. Diklik, Pak, coba, maaf. Itu ada tulisan Ini. who is. Nah, who is-nya udah ada. Coba klik. Klik. Dia unavailable itu berarti sudah ada pemiliknya, ya. Nah, itu kelihatan. Dia berdiri register pertama kali 2001 26 Maret. Sekarang 2002, udah setahun, Pak. Itu bermasalah berarti situsnya, Pak. Udah hampir setahun. Nah, itu ya. Bapak Ibu lihat tampilannya kan bagus ya. Coba websitenya, Pak. Lihat aja, Pak. Websitenya bagus tampilannya, ya. Websitenya coba. Nah, bagus kan ya? Sekilas ya. Iya. Bapak Ibu perhatikan, banyak situs yang bagus tampilan luarnya di online itu, tapi di dalamnya maaf bobrok. Bisa lihat nggak itu? Dari saya baru melihat sekilas dari dalamnya, kelihatannya bobrok, tanda kutip gampang roboh. Ya, pondasinya nggak kuat. Bisa dibandingkan ya, luarnya bagus, dalamnya keropos. Ya, tampilannya bagus di luar, tapi dalamnya keropos. Karena apa? Google Index-nya masih 3, ya. Title description-nya nggak mengikuti kaidah SEO Google. Umurnya udah hampir 1 tahun. Kalau umur 1 tahun tuh di Google tuh udah mestinya bagus, sudah banyak Google Index-nya, bukan 3 lagi, udah puluhan sampai ratusan nilainya. Udah tuh title description-nya bener. Nah, ini banyak situs yang tampilan luarnya bagus, desainnya bagus, tapi dalamnya keropos. Itulah sebabnya dia skala saing di Google. Dia tidak akan muncul di Google kalau orang cari, kecuali pakai iklan. Itu Pak Dadang ya, kecuali hanya kalau makanya mereka dapat pembeli. Itu rahasianya Pak Dadang, rahasia berikutnya. Ya. Jelas ya Pak Dadang ya, semakin jelas dari teman-teman yang nonton rekaman ini, semakin bersemangat belajar SEO Google ya. Ini materi paling basic di RWP, tapi ini paling powerful untuk jangka panjang. Karena teman-teman punya cara ini dalam umur 1 bulan saja sampai 2 bulan itu bisa lebih bagus daripada situs pupuk farming ini, insya Allah ya. Dalam waktu 1-2 bulan saja, iya, dari segi indikator SEO tadi akan lebih bagus dari yang umurnya 1 tahun ini. Karena apa? Karena kita sedang menerapkan kaidah SEO Google yang akan diindeks dengan cepat, didatangi robot Google dengan cepat, dibandingkan situs yang dibuat tanpa penerapan kaidah SEO Google. Oke ya. Makasih Pak Dadang atas pertanyaannya. Makasih Pak Habib atas petunjuk link-linknya ya. Teman-teman, ini materi kita ya malam ini. Saya harap semakin jelas praktek. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan lagi dari Pak Habib dan yang lain? Saya mau nanya Pak. Silakan, siapa silakan. Pak Windu. Pak Windu, monggo Pak Windu. Pak, ini tadi saya coba ikutin dari sini Pak, yang monitor itu. Tapi untuk yang analytics itu kok belum sukses ya? Itu apa bisa sendiri ya? Yang analitik tadi. Analitik itu kalau mau sukses emailnya harus sama Search Console. Email konsolnya sama nggak? Sama Pak, cuman kalau begitu muncul analytics itu ada tampilan account gitu. Di account itu website yang lama, yang dulu banget pernah di. Oh, itu pernah terdaftar website Bapak dulu. Berarti kalau kayak gitu Bapak tetap aja pakai email yang sama, cuma minta new aja, new account. Oh. Jangan sama account-nya. Berarti setup new account gitu. Iya, bisa nggak set new account di situ? Ya, ada. Nah, new account aja dah. Biar nggak tumpang tindih dia. Ya. Kalau udah nanti create account gitu, Pak. Iya, create account aja sama Pak Apip tadi, terusin aja. Oh iya, Pak. Ya, itu aja ya, Pak Windu ya. Iya, Pak. Ya, oke, ada lagi yang lain? Pak Apip, Pak Samsudin? Tidak ada Pak, makasih Pak. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan bisa diikuti ya Pak Samsudin ya. Halo Pak, makasih Pak. Bu Anita, mudah-mudahan bisa ngikuti ya. Pak Elias, Bu Wis, alhamdulillah nih, Bu Wis sudah senior. Bu Niftah yang mudah-mudahan bisa ngikuti ya, walaupun teman-teman belum praktek semua di sini, tapi dengan pertanyaan Pak Dadang tadi semakin jelas ya.
situs Bapak Ibu akan lebih bagus daripada situs orang lain yang sudah berumur 1 tahun, ya. Karena Bapak Ibu sedang menuju ke standar Google. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semua ya yang nonton rekaman ini dan yang di ruangan Zoom. Kita akhiri materi malam ini dan saya tunggu prakteknya di rumah masing-masing dan pertanyaannya di Telegram ya, Pak Apip ya, teman-teman yang lain. Pertanyaannya di Telegram yang sedang praktek lanjutan Bapak Ibu akan dipandu kalau ada masalah ya. Karena minggu depan itu kita akan lanjut lagi plugin berikutnya yang powerful ya, setting-settingnya sebelum kita membuat postingan, sebelum kita membuat landing page ya. Terima kasih Bapak Ibu semua, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak David semuanya. Silakan Pak Apip di stop. Benar rekaman lancar, insyaallah. Terima kasih. Saya tutup ya. Selamat malam Ibu semua. Live masing-masing ya. Silakan ya. Saya tutup. Terima kasih. Selamat malam.